Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya David Eko Julianto dari Departemen Informatika dari semester 6. NIM saya 3011710015. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pemodelan simulasi, yaitu untuk mengerjakan proses analisis persamaan diferensial di aplikasi Skylab. Nah, di sini saya akan mengambil dari jurnal yang saya ambil dari internet, yaitu dengan judul Analisis Model Dinamik Wabah HIV atau AIDS di Kabupaten Bojonegoro. HIV sendiri merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara merusak sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu yang akan diserang oleh virus ini yaitu sel darah putih. Nah, dimana sel darah putih kalau sudah terserang itu akan menurunkan tingkat kekebalan tubuh dari seseorang. Nah, untuk penyebarannya sendiri itu terbilang agak sulit atau jarang sekali, hanya melalui darah dari penderita dengan cara menggunakan jarum suntik. Bisa melalui jarum suntik itu dari proses tato. Selain dari darah jarum suntik tersebut, bisa juga dari hubungan badan dari seseorang yang sudah menderita penyakit tersebut. Nah, dari AIDS sendiri telah membunuh lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Nah, Indonesia sendiri masih memiliki angka penderita HIV yang relatif tinggi, terutama di daerah Bojonegoro. Bojonegoro sendiri yaitu kota kecil yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sekitar 1.408.089 jiwa manusia. Pada saat ini Bojonegoro menjadi salah satu pusat tambang minyak yang ada di Indonesia. Nah, di sini di Bojonegoro sendiri ada pabrik yaitu tambang minyak. Nah, di sini meningkatkan proyek migrasi dari penduduk luar dari Bojonegoro untuk datang ke Bojonegoro untuk mencari peruntungan rezeki di Bojonegoro. Nah, semakin meningkatnya dari tahun ke tahun penduduknya. Nah, ini mendapatkan perhatian yang serius karena HIV atau AIDS akan melonjak secara drastis. Di sini disarankan untuk solusi dengan menggunakan model matematika yang seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam bidang biologis, seperti model penyebaran penyakit menular. Fenomena tersebut dimodelkan oleh persamaan diferensial dengan representasi proses waktu kontinu. Nah, populasi penduduk Bojonegoro yang sehat, kemudian terinfeksi HIV dan pengidap AIDS, serta populasi serupa di kota lain yang warganya melakukan perpindahan penduduk ke Bojonegoro. Dari tersebut bisa dimodelkan dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Analisis terhadap sistem diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Nah, kemudian dari WHO sendiri menyatakan bahwa AIDS telah membunuh lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada
tanggal 5 Juni 1981. Pada tahun 2005 saja AIDS telah diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa. Lebih dari 570 jiwa diantaranya adalah anak-anak. Nah, penyakit ini sendiri tidak hanya menyerang di kalangan laki-laki saja, namun menyerang juga di kalangan perempuan yang usia produktif. Bisa juga dari yang menanggung beban keluarga atau tulang belakang keluarga. Nah, ini merupakan diagram kasus dari HIV atau AIDS. Nah, itu untuk yang warna biru itu merupakan kasus HIV atau AIDS dari tahun ke tahun yang semakin melonjak, dan untuk yang merah merupakan dari meninggalnya para penderita HIV atau AIDS. Nah, di sini di tahun 2014 mengalami kelonjakan yang lumayan drastis, yaitu sebanyak 37. Kemudian di tahun 2015-nya mengalami penurunan, yaitu sebanyak 12, yaitu tinggal 25 saja. Nah, ini dari persentase yang terjangkit dari kasus HIV atau AIDS, kebanyakan di kalangan laki-laki, yaitu sebanyak 60%. Di kalangan perempuan hanya 40%. Di sini ada prosedur penelitian, dan di ini konstruksi model. Pada tahap ini konstruksi model penyebaran HIV atau AIDS ada di 2 kota, terdiri dari 6 variabel, yaitu di kota Bojonegoro dan kota B. Kemudian analisis dinamik. Pada tahap ini dilakukan analisis dinamik yang meliputi pencarian titik-titik kesetimbangan dari model yang telah dikonstruksi. Kemudian ada simulasi numerik, kemudian interpretasi hasil simulasi, dan yang terakhir analisis hasil dan pembahasan. Nah, di sini konstruksi dari model matematika penyebaran HIV konstruksi dengan pengembangan model dasar kompartemen CIA dengan mengkombinasi dari model 1 dan 2. Populasi terbagi menjadi 2 kota, masing-masing kota terdiri dari komponen susceptible, infectious, dan AIDS. Untuk susceptible adalah populasi dari individu rentan, untuk infektif adalah populasi dari individu yang terinfeksi HIV, kemudian yang AIDS adalah populasi individu yang telah mencapai fase AIDS atau ODA. Nah, di sini kota A adalah wilayah Bojonegoro dan kota B adalah wilayah lain yang identik. Di antaranya ada diagram kompartemen menggambarkan interaksi dan alur perpindahan individu dari populasi satu ke populasi yang lain. Bisa digambarkan melalui gambar berikut, yaitu SA, kemudian IA, kemudian AA. Ini untuk kota A. Kemudian yang kota B itu SB, kemudian IB, kemudian AB. Nah, ini merupakan sistem persamaan diferensial yang diambil dari model kompartemen dari diagram di atas, yang dihasilkan seperti berikut. Seperti berikut ini. Nah, dengan SI, kemudian II dan AI,
mewakili banyak populasi, susceptible, infektif, dan AIDS di kota I. Kemudian SI, I, kemudian AI kurang dari sama dengan 0. Kemudian selain dari sistem persamaan diferensial tersebut yang memiliki 6 variabel, yaitu SA, IA, AA, SB, IB, kemudian AB, juga memiliki beberapa parameter, yaitu B, laju kelahiran, kemudian yang D, rata kematian alami, kemudian yang agak B besar itu, kemudian rata penularan HIV, kemudian alfa, rate perpindahan penduduk, kemudian Y, rate penularan antar wilayah, kemudian yang itu rate perubahan dari HIV menjadi AIDS, kemudian rate kematian akibat HIV atau AIDS. Nah, dari hasil pembahasan sendiri, dari titik kesetimbangan berdasarkan perhitungan, titik kesetimbangan diperoleh yaitu R0 kurang dari sama dengan 1, maka model mempunyai titik kesetimbangan tunggal yang titik-titik kesetimbangan bebas penyakit. Kemudian jika mendapatkan R0 kurang dari 1, yaitu selain mempunyai titik kesetimbangan bebas penyakit, model juga memiliki titik kesetimbangan endemi. Nah, seperti berikut untuk rumus-rumusnya. Nah, yang ini merupakan kesetabilan dan bilangan reproduksi dasar matriks Jacobi untuk titik kesetimbangan bebas penyakit. Bisa dilihat di layar. Seperti itu. Nah, berdasarkan sifat-sifat determinan diperoleh det C dalam kurung P0, kemudian seperti itu sama dengan det A plus B kurang I det A kurang B kurang. Nah, sehingga nilai eigen matriks JP0 dapat diketahui dengan menganalisis nilai eigen matriks A plus B dan A min B. Dari analisis nilai eigen matriks A plus B dan A min B tersebut dapat diperoleh seperti berikut ini. Ini juga ada, misalkan jika nilai eigen seperti itu, maka mendapatkan sebuah rumus seperti itu. Nah, disimpulkan jika seperti itu, maka mendapatkan titik kesetimbangan bebas penyakit tersebut adalah stabil asimptotik, kemudian titik kesetimbangan endemik tidak ada karena nilai IA, AA, IB, AB bernilai negatif. Matriks Jacobi untuk titik keseimbangan endemi adalah JP bintang, kemudian matriks AB, kemudian BA dengan A seperti itu, dan B matriksnya yaitu 0, 0, 0 gitu, sehingga dapat dibentuk menjadi seperti berikut ini. Kalau sudah mendapatkan bentuk seperti itu, nah, untuk menentukan nilai eigen dapat dengan memisalkan matriks A min B min I dan A plus B min seperti itu. Kemudian di ini, nah, kemudian dapat kita simpulkan jika R0 kurang dari 1, maka titik keseimbangan bebas penyakit tidak stabil, kemudian titik keseimbangan endemi stabil asimptotik. Nah, untuk simulasi numeriknya sendiri dengan menggunakan parameter B sama dengan 0,9, D sama dengan 0,6,
kemudian B 0,8, kemudian alfa 0,7, kemudian Y sama dengan 0,4, dan theta sama dengan 0,8, dan P sama dengan 0,6. Diperoleh R0 sama dengan 1000, kesalahan, yaitu 1,1571, serta diperoleh P bintangnya yaitu sebanyak 1,29, kemudian 0,0066, kemudian 0,1119, kemudian 1,29, kemudian 0,0066, kemudian 0,119. Hasil simulasi nomor ditampilkan pada gambar 4, gambar berikut ini. Nah, seperti yang dihasilkan yaitu merupakan grafik seperti ini. Ini merupakan grafik 3 dimensi. Nah, untuk yang grafik ini merupakan cara keberadaan dan kestabilan titik keseimbangan bergantung pada angka reproduksi dasar, sehingga jika menggunakan nilai parameter yang sama dengan menggunakan nilai alfa dan B akan diperoleh R0 yang berbeda. Jika alfa diturunkan menjadi 0,1 dan B menjadi 0,1, maka diperoleh sesuai dengan gambar berikut ini. Kemudian kita dapatkan kesimpulan, yaitu perubahan kestabilan atau dinamika penyakit menular HIV atau AIDS di Kabupaten Bojonegoro diperoleh oleh perpindahan penduduk antar kota berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Yaitu 1, dari model yang dikonstruksi diperoleh 2 titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit P0 dan titik kesetimbangan endemik P bintang. Kemudian bilangan reproduksi dasar R0, eksistensi dan jenis kestabilan titik kesetimbangan. Jika R0 kurang dari 1, maka hanya terdapat 1 titik kesetimbangan bebas penyakit yang stabil. Kemudian sebaliknya, yaitu jika R0 kurang dari 1, maka terdapat 2 titik kesetimbangan, yaitu titik bebas penyakit yang tidak stabil dan kesetimbangan endemik yang stabil. Berdasarkan bilangan reproduksi dasar dapat diketahui mekanisme dalam pencegahan wabah HIV atau AIDS, yaitu dengan membuat bilangan reproduksi dasar kurang dari 1 untuk membuat kondisi R0 lebih dari 1, dilakukan dengan menurun rate penularan HIV dan rate perpindahan penduduk. Ini contoh referensi dari jurnal yang saya dapat seperti ini. Sekarang kita buka di aplikasi Skylab, karena kita tadi sudah mereview dari maksudnya menganalisa dari jurnal atau paper yang tadi, yang dengan judul analisis model dinamik wabah HIV atau AIDS di Kabupaten Bojonegoro. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membuka Skylab. Oh ya, sebelum kita langsung membuat GUI-nya, kita harus menginstal GUI dari aplikasi Skylab terlebih dahulu, yaitu dengan cara pertama kita klik di aplikasi menu application di atas ini, kemudian kita pilih modul manager atom nomor 4 dari atas. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih di sebelah kiri dari monitor kita, yaitu kita pilih di GUI, klik 2 kali, kemudian kita pilih GUI builder. Nah, kemudian kita install. Nah, kenapa di sini saya install ini tidak bisa? Kebetulan saya sendiri sudah menginstal
GUI Builder ini. Jadi kita langsung aja ya ke menu awal. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Skylab. Sebelum kita membuat GUI, kita ketik terlebih dahulu di sini, yaitu GUI Builder, supaya kita bisa membuat GUI-nya. Kemudian kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini ada tampilan awal untuk pembuatan GUI. Nah, di sini merupakan seberapa besar Anda akan membuat GUI-nya. Terserah Anda mau seberapa besar, bisa diperlebar maupun ke atas ke bawah juga bisa. Kita buat segini aja. Kemudian kalau kita mau membuat cuma sekedar nama saja, kita bisa pakai di teks. Kemudian untuk edit ini kita bisa buat untuk penginputan. Kemudian kalau push button atau radio button ini kita pakai biasanya itu dibuat seperti tombol run atau keluar, exit atau reset atau semacamnya. Kemudian ada image untuk menampilkan gambar. Kemudian X ini untuk menampilkan grafik dari kit yang kita buat. Nah, pertama kita buat teksnya aja dulu. Kita klik teks. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di kotak sini ini seberapa banyak menu yang kita buat di tampilan GUI-nya. Nah, seperti tag ini untuk penamaan kotak. Nah, kotak teksnya ini umpama kita beri nama teks gitu aja, kemudian berisikan nama atau alamat atau semacamnya, cuma teks-teks aja. Contoh seperti nama saya sendiri ya. Nah, kemudian kita klik OK. Kalau sudah klik OK, kita mau tempatkan di sebelah mana, yaitu dengan cara klik kiri satu kali, kemudian kita geser mau selebar berapa yang kita mau segini atau besar atau terserah. Saya pakai segini aja. Nah, ini akan menampilkan seperti ini. Kemudian kalau saya mau tulisannya ada di tengah, bagaimana? Kita awal itu kita klik text, kemudian kita pilih object properties. Nah, kemudian kita cari ke bawah, itu kita cari horizontal alignment, yaitu ini. Nah, ini kan left, berarti sebelah kiri. Nah, tulisannya itu ada di sebelah kiri. Kalau kita mau ada di tengah, kita ganti dengan center. Sedangkan kalau kita mau di sebelah kanan, kita pilih right atau kanan. Kemudian kita OK. Maaf, ada kesalahan.
kita pakai tengah aja ya dulu, yaitu center tengah. Oh ya, ini. Kemudian kalau kita mau kotak ini, di kotak teks mau lebih panjang ke samping, itu bisa pakai yang ini, W-min sama W+. Mau yang kemana, ke kanan atau ke kiri. Untuk W-min ini untuk mengurangi besarnya seperti ini, sedangkan untuk W+ itu menambah berapa lebarnya yang kita mau, begini. Nah, untuk yang H- sama H+ ini untuk menambah ketinggiannya. Kalau H- ini mengurangi ketinggian, kalau H+ ini mengurangi maksud saya menambah ketinggiannya seperti ini. Nah, untuk up, down, left, right ini kita peruntukan untuk menggeser dari kotak ini. Kalau kita tidak mau di sini, kita bisa pindahkan ke sebelah kanan begini. Kenapa kita harus pakai ini? Karena kalau di tampilan sini itu tidak bisa untuk digerakkan seperti ini, tidak bisa. Kita harus pakai menu up, left, right, dan down ini. Untuk down turun, up atas, left ke kiri, right ke kanan. Nah, begitu. Itu cuma contoh, kebetulan saya sudah membuat. Saya tampilkan sebentar. Nah, saya membuat tampilan seperti ini dengan cara seperti itu. Kayak seumpama kayak logo ini kurang ke atas, itu kita klik logo, kemudian kita up ke atas 1 kali atau 2 kali. Nah, begitu. Kemudian kalau kita mau nge-save itu pertama itu klik menu generate, kemudian kita pilih generate GUI code. Nah, kemudian kita pilih di mana lokasi kita akan menyimpannya, terserah Anda mau. Kebetulan saya simpan di disk PC, kemudian new volume E. Nah, di sini. Kenapa kok saya klik ini? Karena ini sudah saya save di E dan saya mau nge-replace. Jadi kayak gini cara nge-replace-nya supaya ke save lagi. Nah, kemudian kita klik save, kita klik yes, oke. Kemudian oke. Nah, ini merupakan source code dari tampilan GUI tadi seperti ini. Oh iya, untuk di menu run ini itu berisikan diskritisasi dari rumus yang saya dapat dari jurnal tadi. Oh ya, untuk hasil diskritisasinya yaitu ini saya dari awal ini DSA per DT sama dengan B min delta SA plus delta SB min B SA IA min YX SB IB X min DSA. Nah, saya dapat yaitu S dalam kurung T plus 4T. Nah, saya dapat seperti ini. Nah, kebetulan di jurnal saya ada 6 variabel atau rumus. Tadi saya mendapatkan 6. Di sini hasilnya 6 juga. Ini 1 2 3 4 5 dan yang terakhir 6. Nah, ini yang saya dapatkan dari diskritisasi dari jurnal. Nah, di sini kita maksud saya kita pakai variabel S,
kemudian EF, STR ini kita bisa inputkan dari angka maupun huruf atau string. Kemudian get handles ini sendiri untuk pemanggilan. Nah, dari sini kemudian untuk manggil ke sini juga dari run. Kemudian kenapa kok ini saya input 1 sampai input 6? Soalnya ini sesuai dengan nah, penginputan ini kan saya pakai menu edit. Nah, saya beri nama input 1 sampai input 6 karena jumlahnya ada 6. Jadi di source code-nya saya masukkan input 1 sampai 6. Kebetulan pakai string. Kemudian saya dapatkan parameter yaitu seperti ini, sesuai dengan di jurnal yang tadi. Jurnal ini sebentar. Nah, untuk parameternya ini saya dapatkan ini, dan untuk soal diskretisasinya tadi itu saya ambil yang ini. Kemudian gini. Nah, kalau kita jalankan GUI-nya akan tampil seperti ini. Gitu. Nanti kita inputkan gini. Kita run, akan grafik akan muncul di sini. Sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya masih ada kendala error dan belum ketemu. Kalau di sini saya inputkan 0,1, kemudian 0,8, kemudian di sini 0,09, kemudian 1,5 sama 0,5 sama 2,5, itu akan menghasilkan grafik seperti ini. Hasil grafiknya, hasil grafik 3 dimensi. Nah, begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sadar bahwa di sini saya belum sempurna untuk masalah seperti ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.